Ini adalah sebuah instrumen yang bernama laminar airflow. Laminar airflow adalah sebuah kabinet atau tempat kerja yang berfungsi untuk inokulasi bakteri atau pekerjaan steril lainnya. Bagian-bagian dari laminar airflow adalah bagian atap terdiri dari filter. Bagian ini terdiri dari filter yang akan menyaring udara dan dialirkan masuk ke dalam kabinet atau ruang kerja. Yang kedua adalah ada ruang kerja. Ruang kerja terdiri dari meja, kemudian ada lampu, kemudian ada lampu untuk lampu kerja, kemudian ada HEPA filter yang berfungsi untuk menyaring udara. Kemudian juga dilengkapi dengan terminal 220 volt apabila kita ingin meletakkan instrumen lain seperti vortex atau hot plate. Kemudian cara menggunakannya adalah di sini ada beberapa tombol. Yang pertama ada tombol power, yang kedua ada tombol UV, yang ketiga ada tombol TL lamp atau lampu kerja, kemudian ada tombol terminal 220 volt, yang kelima ada tombol fan atau kipas, dan ini adalah speed level dari kipas. Cara menggunakannya adalah pertama kita tekan tombol main powernya, kemudian kita coba dulu UV. Apabila UV ditekan maka lampu UV akan menyala. Kemudian apabila lampu TL ditekan, maka yang menyala adalah lampu kerja di sebelah kanan dan kiri. Sebelum digunakan, maka kabinet kerja ini atau LAF ini harus disterilisasi terlebih dahulu. Caranya adalah dengan membersihkan bagian dalam meja kerja dengan desinfektan atau alkohol 70%, kemudian dikeringkan dengan waslap yang bersih. Setelah itu kemudian kita masukkan semua alat-alat yang akan digunakan untuk kerja. Jadi kita masukkan semua alatnya. Tujuan untuk memasukkan alat terlebih dahulu adalah agar pada saat digunakan nanti alat-alat yang kita sterilkan ini, yang kita gunakan untuk bekerja ini sudah selesai di UV atau disterilisasi. Apabila kita memasukkan alatnya di belakang atau di akhir, maka alat kerja ini akan dari luar sehingga potensi untuk kontaminannya lebih besar. Setelah kita masukkan semua alat-alat yang kita butuhkan, maka selanjutnya kita tekan tombol lampu UV dan kita diamkan selama minimal 30 menit. Setelah 30 menit, maka bisa kita matikan lampu UV-nya dan kabinet ini sudah siap kita gunakan untuk kerja atau inokulasi. Selanjutnya, selain dua lampu ini, kita bisa pakai ini ya pada saat bekerja sehingga kita pencahayaannya lebih baik. Kemudian untuk terminal 220 ini adalah tombol power untuk menghidupkan aliran listrik di dalam kabinet kerja yang ini. Kemudian tombol fan ini kita gunakan untuk menyaring udara sehingga kita coba ya. Sehingga ada udara yang dialirkan dari dalam LAF, dari dalam kabinet keluar. Tujuan pengaliran udara ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada udara luar atau udara di dalam ruangan ini yang masuk melewati celah ini, sehingga tidak ada mikroba atau kontaminan yang dapat masuk. Oleh karena itu kita perlu hembusan udara dari dalam alat ini keluar. Kita coba ya. Nah, jadi
kerjanya seperti ini. Dan seperti ini kita sudah siap digunakan untuk inokulasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan LAF adalah ketika kita menggunakan lampu UV untuk sterilisasi, maka sebaiknya pengguna pada saat UV dinyalakan, sebaiknya pengguna tidak melakukan kegiatan di sekitar meja kerja, karena paparan sinar UV yang bertujuan untuk merusak DNA bakteri di meja kerja juga dapat merusak DNA kita. Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya adalah kebersihan dari meja kerja. Setiap selesai menggunakan LAF, sebaiknya semua barang-barang yang sudah digunakan, yang telah selesai digunakan, dikeluarkan dari LAF. Selain itu, untuk perawatan juga harus diperhatikan masa filternya atau HEPA filternya yang harus diganti secara berkala. Instrumen selanjutnya adalah colony counter. Colony counter adalah alat yang digunakan untuk menghitung jumlah koloni bakteri di dalam cawan Petri. Bagian-bagian dari colony counter terdiri dari meja kerja. Meja kerja ini dilengkapi dengan tempat meletakkan Petri, jadi seperti ini. Kemudian di sini sudah dilengkapi dengan garis-garis yang berfungsi untuk membantu mendistrik atau membagi wilayah luasan Petri ini menjadi beberapa daerah, sehingga lebih mudah kita hitung. Selain itu juga terdapat beberapa tombol. Ada tombol power, tombol powernya di belakang, ini tombol power. Kemudian ada tombol lampu, ini adalah tombol lampu, dan putaran intensitas lampunya. Kemudian di meja ada tombol reset, tombol panah ke atas dan panah ke bawah. Selain itu, colony counter juga terdiri dari body. Di dalam body ini terdapat lampu yang nanti akan dari sini sinarnya. Kemudian selain itu, colony counter ini terdiri dari loop. Loop ini dapat kita gunakan untuk membantu kita memperjelas koloni bakteri. Kemudian bagian yang terakhir adalah alat untuk membantu menandai bakteri. Cara penggunaannya, yang pertama kita pastikan dulu bahwa instrumen ini terhubung dengan aliran listrik. Kemudian kita tekan tombol powernya. Pada saat tombol power ditekan, maka lampu ini akan menyala. Ini adalah alat hitung. Kemudian setelah itu kita nyalakan lampunya sebelah sini. Kita bisa mengatur intensitasnya juga. Nah, setelah kita meletakkan Petri kita di atas meja kerja, maka kita dapat dengan mudah menghitung jumlah koloni bakteri seperti ini. Rekaman jumlah perhitungan koloni bakteri ini akan muncul di layar seperti ini. Untuk tombol ke atas dan ke bawah, panah ke atas dan ke bawah, ini digunakan untuk memperkecil jumlah. Misalkan kita tadi ada kesalahan, bisa kita perkecil atau dapat kita perbanyak jumlahnya. Apabila sudah selesai menggunakan alat ini, maka kita bisa reset dan bisa kita lakukan perhitungan kembali. Untuk perawatannya, cukup dibersihkan dengan alkohol 70% untuk bagian meja kerja, kemudian bagian bawah body dan loopnya. Seperti pada instrumen lainnya, setelah selesai menggunakan instrumen, maka kita rapikan instrumen, kemudian kita ambil sampel kita reset, kita matikan lampunya, kemudian kita matikan atau kita tekan on off, dan kemudian kita bersihkan meja kerjanya dengan 70% alkohol. Instrumen selanjutnya adalah vortex mixer. Ini adalah vortex mixer. Instrumen ini digunakan untuk menghomogenkan
larutan yang diletakkan di dalam tabung reaksi. Bagian-bagian dari vortex mixer adalah meja vortex. Meja vortex terdiri dari tempat meletakkan tabung reaksi, kemudian ada body atau badan. Badan ini berisi rotor, kemudian ada beberapa tombol. Ada tombol power, ada tombol mode, dan ada tombol pengaturan kecepatan. Tombol mode ini dapat disetting mode run atau mode touch. Mode run akan mengatur rotor untuk bergerak terus-menerus meskipun tidak digunakan. Sedangkan mode touch hanya mengatur rotor ketika ada sampel yang diletakkan di atasnya. Untuk penggunaannya, kita pastikan dulu terhubung dengan aliran listrik. Kemudian kita nyalakan instrumennya. Kita akan coba mode run. Kita atur kecepatannya. Kemudian kita letakkan tabung reaksi kita atau tabung sentrifuge atau tabung yang lain di atas. Apabila menghomogenkan, usahakan terjadi pusaran, sehingga ini akan terjadi pusaran seperti ini, sehingga akan mengaduk dari ujung bawah sampai ujung atas. Setelah selesai, kita angkat dan kita kembalikan kecepatan ke kecepatan 0. Sedangkan untuk mode touch, untuk instrumen ini sedang dalam maintenance sehingga mode touch tidak bisa digunakan. Gambarannya adalah apabila kita alihkan ke mode touch, kemudian kita setting kecepatannya, pada saat tidak ada sampel di atas meja kerja atau meja vortex, maka rotor tidak akan menyala. Tapi pada saat diletakkan sampel di atasnya, maka rotor akan menyala seperti itu. Ketika sampel ditarik atau diambil, maka rotor juga akan berhenti. Untuk perawatan dari instrumen ini, cukup dibersihkan bagian body, belakang instrumen, samping, dan kemudian dibersihkan mejanya.